Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, sang panggung sandiwara raksasa dunia ini. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Sandiwara. Seorang sutradara tentu pertama membuat sinopsis dulu. Judulnya, lakonnya apa. Kemudian plotnya juga disusun. Pemain-pemainnya dikumpulkan berapa orang, disesuaikan dengan bakat masing-masing, profil masing-masing, ya kan? Lalu masing-masing ditunjuk nanti perannya sebagai apa dalam permainan. Jadi ini semuanya disetting oleh Allah semuanya. Allah bikin Adam, tapi Allah juga bikin iblis juga kok, bikin malaikat juga. Untuk apa itu semuanya? Ya karena ini adalah laibun walahun. Jadi nanti tidak ada alasan seseorang ketika berperan di panggung sandiwara karena dia raja, dia bangga sebagai raja. Lalu menghinakan yang jadi tukang becaknya. Ya, beda lagi dengan babunya lagi. Kita ini harus sadar bahwa kita ini sedang bermain di panggung sandiwara. Kalau seorang sutradara itu mengatakan kamu harus galak, ya silakan galak, pura-pura galak. Perannya kamu harus bersedih, cobalah belajar bersedih seperti sungguh-sungguh bersedih hati. Kalau perlu sambil menangis, tapi jangan nangis beneran. Ya seperti itu. Jadi nanti bukan menjadi satu kebanggaan prestasi seorang karena punya peran penting. Allah tidak akan melihat dengan peranmu yang ada di sini. Tapi adalah bagaimana Anda berakting. Itu yang nanti yang akan dilihat oleh Allah. Makanya firman Allah mengatakan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti acting kamu yang bakal dilihat oleh Allah, bukan hasil kerja kamu, bukan jabatan kamu. Apa dikiranya kalau kiai itu lebih hebat tukang masul? Ya enggak juga. Bagaimana actingnya? Jadi dalam bermain itu tidak usah menghina peran yang lebih rendah, ya. Tetapi masing-masing semua itu yang ditargetkan adalah how to be the best actor. Bagaimana Anda bisa berperan sebagai menjadi seorang pemain watak. Ya, sekalipun dia jadi babu perannya, tapi kan kontraknya kan 1 miliar. Karena mainnya bagus. Yang jadi raja mainnya pelanga-pelongo. Ya bayarannya hanya 10 juta kok. Nah itulah makanya. Nah semacam itu. Lalu, jadi perbedaan adalah satu keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Karena kalau tidak ada perbedaan, bagaimana kita bisa bermain? Nah, makanya orang itu dalam hidup ini, kita jangan mengejar posisi. Yang penting kita berfungsi. Sekalipun Anda, ya Habib, jadi pentil. Berapa harganya pentil? 5.000. Tapi berfungsi nggak? Fungsi. Begitu melesat nggak bisa jalan mobil itu kok. Nah kira-kira kita itu sebab presiden 1, wakilnya 1, menterinya ada sekian belas kan gitu. Dari sekian terus mengerucut dan tidak mungkin ada presiden 2 dong, tetap 1. Kan seperti itu persoalannya. Nah jadi itulah sengaja disetting oleh Allah. Jadi kita nggak usah berkeinginan harus sama kok, harus bahasanya sama, agamanya sama, madhabnya sama, seleranya sama, makanan pokoknya sama, nggak usah. Ya itu Allah tidak menghendaki. Nah itulah makanya firman Tuhan seperti tadi, lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kamu nggak usah mikir situ, aku juga bisa kok bikin begitu tuh. Aku juga bisa bikin hidupnya mancung semua kayak Habib ya. Mancung semua bisa, Allah bisa. Ya, kenapa bikin? Nah,
Nanti kalaupun andaikan Allah sudah menciptakan ini satu umat wahidah, famazalu mukhtalifin, toh akhirnya akan berbeda lagi. Jadi artinya seperti menulis di atas air, begitu selesai ya buyar lagi. Jadi kita jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia. Allah mengisyaratkan keinginan untuk sama itu tidak mungkin terjadi. Famazalu mukhtalifin. Nah, adapun hadis yang mengatakan kalau Rasulullah ikhtilaful ummati rahmatun, itu bukan hadis. Itu hadis palsu, bukan hadis itu. Ini sudah dikoreksi di jamaah kita di Al-Azhar ya. Di sana ada beberapa hadis seperti hadis membunuh cecak malam satu gitu kan, seperti ya, apalagi ikhtilaful ulama rahmatun, banyak itu ya. Itu termasuk hadis yang tidak diyakini bukan hadis, seperti talabul ilmi faridatun, bukan, utlubul ilma walau bisin itu. Kemudian lagi hadis an-nadhafatu minal iman, hubbul watan minal iman, itu bukan hadis, itu pepatah-pepatah saja sebetulnya. Diduganya seperti hadis, seperti man arafa nafsahu arafa, itu bukan hadis itu. Makanya itu sudah ada daftarnya, ada lengkap bahwa beberapa ratus hadis dinyatakan disepakati oleh para muhaddisin ini bukan hadis. Jadi ikhtilaf ulama rahmat itu dinyatakan bukan hadis. Nah, adapun ketika muncul rasialisme karena orang putih merasa lebih hebat, sejak awal Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan. Saya duga Nabi Muhammadlah orang yang pertama-tama untuk menyingkirkan paham rasialisme ini dengan sabdanya yang sangat populer sekali. Beliau telah mengatakan sejak 1400 tahun yang lalu, ya, la farqa li arabin ala a'jami, nggak ada beda itu Arab sama non Arab, sama, wala abyadu ala aswada, nggak ada orang putih lebih hebat, semuanya sama. Jelas kan? Jadi artinya bahwa, tetapi kita sendiri secara antropologis itu selalu muncul orang yang ganteng itu merendahkan yang jelek, orang kaya itu menghina, itu antropologi semacam itu. Makanya kenapa kita perlu dikasih agama supaya kita bisa mengendalikannya semacam itu. Saya kira mungkin seperti itu, Beb. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Ya, tadi sudah dijelaskan. Barangkali ada sanggahan. Ya, suaranya masih di-unmute oleh operator sebentar. Ya, oke, sudah masuk belum? Oh, dari unmute dari sana, Beb. Ya, udah, oke. Ya, silakan. Ya. Ada yang mungkin yang perlu diperjelas Bu ya, masalah perbedaan ini bukan perbedaan yang maksudnya fisik, tapi perbedaan non fisik, artinya lebih tegasnya perbedaan pemikiran. Ya. Ini yang sering menjadi masalah. Maksudnya apakah perbedaan pemikiran, perbedaan madzhab, berbagai macam aliran, ya, ini adalah bahkan perbedaan agama. Pemikiran ini memang takdir atau tidak. Sementara kita lihat justru masalah besar manusia ini banyak korban berjatuhan, perselisihan dan lain sebagainya ini karena orang tidak kemudian ada toleransi karena adanya perbedaan-perbedaan non fisik ini, perbedaan pemikiran dan sebagainya. Apakah ini juga masuk dalam takdir? Nah ini harus diedukasi masyarakat ini takdir. Kalau bukan takdir berarti kan ada yang membuat perbedaan ini. Ada yang membuat perbedaan ini. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Ini yang mungkin barangkali perlu dijelaskan. Jadi artinya begini, dari awal kita bicarakan bahwa Allah membuat kita berbeda, warna kulit, bahasa, bakat, ya kan, selera, hobi, kesehatan, keterampilan, akal juga. Ada yang diberi besar, ada yang diberi kecil, ada yang sedang, ada yang idiot, ada yang cerdas, kan begitu. Nah, karena pikiran kita berbeda-beda, selera kita berbeda-beda, apa yang terjadi ketika kita melihat apapun berbeda? Ya, tidak mungkin orang itu sependapat ketika melihat sesuatu. Sebelum saya kepada pemikiran, ya,
Kita ambil saja contoh yang simpel dan sederhana. Seorang perempuan lewat di hadapan kita. Ini di ruang ini ada 15 orang lah kira-kira. Ini 15 orang di ruang ini. Ada perempuan lewat. Katakanlah namanya Zulekha lah. Oke, lewat. Saya cek di lapangan, saya nanya, gimana pertanda? Ada yang bilang cantik sekali. Ada yang bilang sedang. Ada yang bilang lumayan. Ada yang bilang sayangnya. Ada yang bilang hanya saja. Ada yang bilang jelek sekali. Ini kita tidak bisa mengatakan mana yang benar. Karena semua menilai sesuai dengan pengamatannya. Nah, kenapa manusia berbeda? Ini melihat perempuan saja. Berbeda. Ya, karena kita melihat apapun selalu berbeda. Karena kita hanya bisa melihatnya dari sudut pandang tertentu. Kita tidak bisa melihat dari seluruh sudut pandang. Yang bisa melihat seluruh sudut pandang itu hanya Allah. Wallahu muhitum bikulli syai'. Muhitum bikulli syai', itu Allah meliput semuanya. Kita tidak bisa, hanya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang Habib Alkaf ada di seberang sana, umpamakan ya, sebelah. Ini adalah gelas. Karena duduk kita berbeda, maka saya akan mengatakan gelas itu ada di sebelah timur. Habib Alkaf mengatakan sebelah barat. Saya tidak bisa melihat sisi sebaliknya yang di sebelah timur, saya nggak bisa melihat. Ya, sampaian juga sama tidak bisa melihat sisi sebelah baratnya. Seorang Afrizal sendiri yang mengecek lagunan rumah di bank sebagai jaminan, dicek di rumahnya, dia tidak akan mungkin bisa menilai sebenarnya. Iya, NJOP-nya oke. NJOP tiap daerah berbeda-beda kok. Nyebrang sungai sudah berbeda. Ya, kemudian umur rumah ini, temboknya dari apa? Dari semen apa dari kapur? Buka plafonnya, dilihat pakai baja ringan atau pakai bambu. Ini semuanya tetap bagaimanapun penilaian orang itu tidak akan bisa benar secara mutlak itu. Nah, kita kembali. Apalagi tentang pemikiran-pemikiran. Fisik saja menurut perempuan nggak ada yang sama kok. Kenapa berbeda? Itulah kembali kepada subjektivitas manusia. Yang mengatakan cantik sekali, ya, dengan yang mengatakan jelek sekali, itu kita tidak bisa mengatakan yang mana yang benar. Kita mesti tahu subjektivitas itu dari pengalaman orang yang berbeda, usia berbeda, ya kan begitu, ideologi berbeda, pendidikan berbeda, umur berbeda, kekayaan berbeda, jabatan berbeda, mana mungkin bisa melihat sama. Dia mengatakan jelek sekali, itu saya karena saya lama di London, ya saya lama di Belanda, ya jelek sekali. Yang bilang cantik sekali ini Pak Ubedillah karena dia lama hidup di Kongo. Sebetulnya kira-kira. Jadi artinya kitanya subjektif, yang dilihatnya adalah relatif. Oke, kembali lagi menilai kecantikan perempuan dalam lomba arena Miss Universe yang menilai para ahli kecantikan. Yakin betul nggak? Dan standarnya ada 3 tim besar, ada yang menilai beauty-nya, yang menilai behavior-nya, yang menilai brain-nya. Orang ahli semuanya. Ternyata begitu dikumpulkan nggak ada yang sama kok. Sampai saya kadang-kadang kaget ada Miss Universe, kok bisa ya? Orangnya hitam, mulutnya lebar lagi. Dari mana cantiknya kan begitu. Nah, apalagi yang bersifat ideologi dan agama. Maka artinya ini begini, ini antropologi saja. Orang yang hidup ini subjektivitas. Orang yang hidupnya dalam bisnisnya selalu sukses,
berhasil, sukses, berhasil, maju. Biasanya kecenderungannya itu kalau berorganisasi ikut Muhammadiyah. Kalau berusahanya gagal dulu itu ikut golongan Jabariyah. Yang sekali-kali hasil kadang untung silih berganti itu ikutnya Nahdiyah. Ini pengalaman seperti itu. Jadi kita juga akan ini semacam itu. Jadi tidak bisa dihindari, perbedaan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak ada cara lain kecuali kita menerima realita itu sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Agama gimana? Sama. Ideologi sama. Semuanya nggak ada yang sama. Sampai darah orang pun berapa jumlah sel darah putihnya nggak ada yang sama kok. Nah, itu artinya lalu atas dasar apa kita ingin harus sama. Itu saja perbedaannya.